Dapur MBG Nagarsari 3 atau lebih dikenal dengan Dapur Ibu Suri. Tadinya sih kita mau pergantian yayasan. Kita udah nego dengan yayasan untuk menurunkan hak sewanya, biaya sewanya. Tapi yayasan juga keberatan tidak mau menurunkan sewa. Jadi kita pengajuan untuk ganti yayasan. Ya tolonglah, ini kita kan sangat mendukung program Prabowo gitu kan, dengan mendirikannya Dapur MBG ini berarti kan kita support gitu kan dengan programnya Bapak Prabowo. Tapi kalau dengan seperti ini kejadiannya, aduh tolong Pak gitu kan, kita yang udah support Bapak benar-benar kecewa kalau misalnya peralihan yayasan aja sampai memakan waktu berbulan-bulan ini gitu kan. Pak, saya ya kerja di MBG itu selalu kan merasa terbantu. Sekarang udah lama nggak kerja, suami saya udah tua. Saya mohon kepada yang di atas, Bapak Prabowo yang ada di BGN, tolong cepat buka ini MBG Nagarsari 3 ya, yang ada di Tasikmalaya. Pada liputan Minggu 1 Maret 2026, kondisi memprihatinkan terjadi di salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di kota Tasikmalaya. Hingga awal Maret ini, SPPG tersebut belum beroperasi dan puluhan karyawan berada dalam ketidakpastian. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Program pemenuhan gizi yang seharusnya berjalan untuk mendukung kebutuhan anak-anak justru terhenti tanpa kejelasan. Penghentian operasional terjadi di dapur SPPG yang berlokasi di Nagarsari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Fasilitas yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas pemenuhan gizi, kini tidak lagi berjalan. Padahal, investasi peralatan dapur disebut mencapai hampir 1 miliar rupiah. Nilai tersebut menjadi sorotan, mengingat seluruh fasilitas kini tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Situasi ini berdampak langsung terhadap para pekerja. Sebagian besar merupakan warga lokal yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas dapur tersebut. Sejumlah mitra dan karyawan menyampaikan kekecewaan. Salah satunya Ibu Nia, mitra SPPG, yang menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung program Presiden Prabowo. Namun, ia mengaku kecewa karena persoalan peralihan yayasan berlangsung berbulan-bulan tanpa kejelasan. Ia menjelaskan bahwa karyawan mulai ditagih cicilan kendaraan. Bahkan, beberapa di antaranya mendatangi rumahnya setiap hari dengan harapan dapur kembali beroperasi. Menurutnya, kondisi tersebut sangat memprihatinkan bagi para pekerja yang bergantung pada penghasilan harian. Informasi yang beredar menyebutkan adanya kebuntuan dalam proses pergantian yayasan pengelola. Siang Bu, dengan Ibu siapa Bu? Siang Pak, dengan Ibu Nia. Sebagai mitra. owner di sini ya? Iya. Bu, apa keluhan ini ditutup dapur MBG apa namanya? Dapur MBG Nagarsari 3 atau lebih dikenal dengan Dapur Ibu Suri. Kenapa ya bisa ditutup Bu? Tadinya sih kita mau pergantian yayasan. Kita udah nego dengan yayasan untuk menurunkan hak sewanya, biaya sewanya. Tapi yayasan juga keberatan tidak mau menurunkan sewa. Jadi kita pengajuan untuk ganti yayasan. Disalurkan berapa ribu ini? Untuk 3.000, kurang lebih 3.000-an lah. Ya, dengan B3-nya. ini habis berapa Bu untuk biaya ini membangun MBG ini? Lumayan besar lah, mungkin kurang lebih di angka 1 lah. Ya. Harapan Ibu apa Bu yang akan bisa? Ya tolonglah, ini kita kan sangat mendukung program Prabowo gitu kan, dengan mendirikannya Dapur MBG ini berarti kan kita support gitu kan dengan programnya Bapak Prabowo. Tapi kalau dengan seperti ini kejadiannya, aduh tolong Pak gitu kan, kita yang udah support Bapak benar-benar kecewa kalau misalnya peralihan yayasan aja sampai memakan waktu berbulan-bulan ini gitu kan. Saya itu udah omelin sama para penerima manfaat, karyawan juga, relawan juga pada datang hampir tiap hari lah, kita didatengin ke rumah gitu kan, karena mereka berharap dapur ini tetap jalan. Mereka kasihan loh Pak, udah ada yang nyicil motor lah, yang nyicil HP lah, yang nyicil elektronik segala macem.
akhirnya mereka terbengkalai kan, terblacklist juga gitu loh. Karena mereka nggak nyangka dapur ini bakal ditutup meskipun untuk sementara gitu kan. Insya Allah enggak lah gitu kan. Ya insya Allah. Cuman harapannya secepatnya lah gitu, tolong. Iya. Sony Setiawan, asisten lapangan di dapur SPPG Negara Sertiga sebagai asrap. Berapa sekolah yang tersalurkan dari MBG? Ini ada 39 sekolah yang tersalurkan sama siswanya 2.142 sama B3 900 lebih lah. Jadi total berapa? 3.000-an. Ini sejak kapan dilakukan operasi lagi? Sejak dari bulan Januari tanggal 8 kan dari arahan BGN tanggal 8 sudah mulai, sementara dapur ini tutup dari tanggal 8 sampai sekarang belum bisa buka kembali. Itu penerima manfaat juga sering mengadukan keluh kesah bahwa mereka kenapa tidak menerima MBG seperti biasa. Nah itu sudah lama. Kan untuk cara diupayakan itu si sekolah itu di sementara ini dititipkan ke dapur-dapur lain untuk penyalurannya. Dan yang saya khawatirkan ini udah hampir 3 bulan tidak bisa beroperasi, nampaknya bukan hanya ke sekolah saja, ke relawan, ke supplier, petani-petani yang di sekitaran sudah tidak bisa memasuk lagi ke dapur ini karena perpindahan yayasan tersebut. Dan saya mempertanyakan kepada BGN kenapa perpindahan yayasan ini sebegitu sulitnya. Dan kepada Bapak Presiden Prabowo, tolong Pak lihat di bawah Pak, keluh kesah di bawah seperti apa, dan tolong Bapak, ini kan program yang baik Pak, program yang dapat membantu masyarakat dari segi perekonomian, dari segi gizi ke anak sekolah. Program Bapak sangat bagus Pak, sangat didukung sama masyarakat, tapi kenapa program Bapak ini tidak bisa disalurkan lagi ke penerima manfaat dikarenakan hanya karena peralihan yayasan. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo, tolong tinjau kembali dapur kami agar bisa secepatnya bisa beroperasi lagi, biar supaya perekonomian di warga sekitar bisa berjalan, relawan bisa bekerja kembali. Dan kasihan Pak, relawan banyak yang ngeluh. Kan relawan di sini tuh ada yang rumahnya ngontrak, ada yang baru kerja di sini ambil motor, sudah dikembaliin lagi sama dealer. Kasihan Pak. Warga di sini sangat membutuhkan dan sangat terbantu dengan adanya program Bapak Presiden Prabowo ini. Nama saya Ulpah, Pak, Ibu Ulpah. Sebagai bagian pemorsian. Keluhannya dengan ditutupnya dapur ini, kami mengalami kendala di bidang keuangan yang tadinya bisa terbantu dengan bekerja di sini menjadi berkurang karena tidak bekerja karena tutupnya dapur ini. Saya kurang tahu permasalahannya. Yang saya tahu dapur sedang berjalan, waktu libur sekolah tiba-tiba tutup. Katanya ada pergantian yayasan, tapi sampai sekarang belum dibuka. Harapan itu apa Bu? Secepatnya dapur ini kembali buka, karena dengan dibukanya dapur ini banyak para relawan yang terbantu dengan bekerja di dapur ini. Membantu perekonomian keluarga, ada yang janda, ada yang membantu suami. Bulian, saya berharap kepada yang di atas, terutama Bapak Prabowo, kamu meminta supaya dapur ini segera running, Pak. Kemarin kita berjalan dengan baik, dengan lancar dengan dapur ini, tidak ada kendala, tidak ada keluhan dari sekolah, alhamdulillah lancar. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah kami pas libur sekolah sampai sekarang belum buka, Pak. Semoga yang di atas segera melancarkan membuka kembali dapur ini, karena ini sumber penghasilan kami para ibu-ibu di sini, Pak. Terutama yang bertulang punggung seperti yang janda seperti ibu ini misalkan ya, Pak ya, yang masih punya sekolah, punya harapan di dapur ini supaya berjalan kembali, buka kembali. Itu harapan kami, Pak. Dengan Ibu siapa? Ibu Lian. Dengan Ibu siapa? Siang Bu Nur. Apa Ibu, apa yang akan disampaikan di MBG ini? Pak, saya ya kerja di MBG itu selalu kan merasa terbantu. Sekarang udah lama nggak kerja. Suami saya udah tua.
Saya mohon kepada yang di atas, Bapak Prabowo yang ada di BGN, tolong cepat buka ini MBG Negara Sari 3 ya yang ada di Tasikmalaya. Mohon minta tolong satu kali lagi cepat buka. Berapa lama kerja di sini? Udah 4 dari pertama buka di sini 4 bulan. HP saya sampai digadein Kenapa? buat sekolah, biaya buat makan. Saya tulang punggung, suami saya udah tua, Pak. Harapan ibu Mau buka lagi, biarpun hari ini, hari besok lusa, biar dibuka. Mau kerja tetap, Pak, saya. Siang, nama saya Tita Karlita, Pak. kerja di dapur Saya MBG berapa lama? udah 4 bulan. Bukan apa Bu yang akan disampaikan? Sebenarnya tidak ada keluhan sih di dapur ini. Saya bekerja aman di sini. Tapi semenjak 4 bulan berlalu berjalan, terus sekolah libur, sudah tidak berjalan lagi sampai sekarang. Mau 3 bulan, Pak. Sejak berapa lama? 3 bulan yang lalu. Jadi itu harapan aku. Pak Prabowo khususnya untuk Bapak Presiden, tolonglah bantu MBG kami supaya bisa running kembali. Soalnya masyarakat di sini terbantu sekali dengan adanya MBG ini, membantu perekonomian keluarga khususnya tulang punggung. Di sini banyak tulang punggung ya Pak ya. Karena adanya MBG ini dapat terbantu lah intinya mah gitu. Dan sekarang setelah ini dapur ini ditutup, jadi perekonomian keluarga ini jadi terhenti gitu Pak. Ada yang misalkan ada yang buka usaha, minjam dulu modalnya mengandalkan dana MBG, nanti gajinya dipotong. Sekarang udah tidak bisa lagi dia membayar tunggakan itu gitu. Tadinya mah dia akan membantu perekonomian keluarga, jadi sekarang tidak bisa Pak. Yang punya dananya tidak bisa membayar, sedangkan kan ibu di sini mengandalkan gajinya untuk bisa membayar modal itu Pak. Jadi sekarang dia tidak bisa lagi membantu perekonomian keluarga. Bulan puasa Pak, mau baju lebaran Pak, kita butuh uang untuk menghidupi anak-anak kita sekolah. Mau masuk sekarang sekolah Pak, gitu mohon bantuannya Pak. Segera buka lagi MBG ini Pak. Alhamdulillah program Pak Prabowo itu saya dukung program Pak Prabowo ya. Ya. Sangat baik program Pak Prabowo itu Pak. Saya dukung program Bapak ini. Sangat baik untuk masyarakat dan sekitarnya. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi yang memberikan penjelasan menyeluruh terkait alasan penghentian operasional. Situasi ini memunculkan pertanyaan publik. Mengapa proses administrasi dan peralihan yayasan berdampak pada kelangsungan program yang menyangkut kebutuhan gizi anak-anak? Masyarakat berharap pemerintah pusat segera turun tangan. Selain untuk menyelamatkan aset bernilai miliaran rupiah, langkah cepat juga dibutuhkan demi memberikan kepastian bagi puluhan karyawan yang terdampak. Dari kota Tasikmalaya, Jawa Barat, reporter Heri Herianto melaporkan untuk Salira TV.